Misteri makam Syekh Siti Jenar, jadi Bunga Melati, Moksa atau di bawah Masjid Demak. Sampai kini keberadaan makam Syekh Siti Jenar. Keberadaan makamnya tak bisa dipastikan di mana yang sebenarnya. Karena petilasan atau makam yang diyakini sebagai makam Syekh Siti Jenar telah berada di berbagai daerah. Ada beberapa makam Syekh Siti Jenar, ada yang menyebutkan makam Syekh Siti Jenar berada di daerah Gedongombo, Kecamatan Semanding, dan berjarak sekitar 3 km ke arah selatan dari pusat kota Tuban, Jawa Timur. Makamnya berada di tengah makam desa dan berdekatan dengan Masjid Syekh Siti Jenar. Nama Syekh Siti Jenar tertulis di Gapura Masuk Kampung dan Gapura Makam. Kemudian di Carita Purwaka Caruban Nagari dikisahkan, setelah Syekh Siti Jenar dihukum mati, dia dimakamkan di pemakaman Mandala Anggaraksa, di Cirebon. Namun karena kuburan itu selalu didatangi para murid bahkan masyarakat yang berziarah, kuburnya lalu dibongkar dan diganti dengan seekor anjing. Akan halnya, mayat Syekh Siti Jenar sendiri berubah menjadi sekuntum melati, sehingga area makam itu dikenal dengan Pamlaten. Disebutkan bahwa petilasan atau Sunan Kalijaga terletak di barat Sungai Sipadu, di Jalan Pramuka, Desa Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Daerah ini juga dikenal sebagai Taman Kera, karena ada ratusan kera yang hidup di sini. Di sisi lain, makam Syekh Siti Jenar berada di Desa Kemlaten, Kecamatan Harjamukti, yang tak jauh dari situs petilasan Sunan Kalijaga. Bentuk makamnya sederhana, hanya berupa satu cungkup kuburan 180 x 90 cm yang dipayungi kelambu putih. Keterangan dalam buku Babat Cirebon yang menerangkan asal kata Desa Kemlaten dari kata melati, atau bau wangi bunga melati yang keluar dari jasad Syekh Siti Jenar ketika makamnya dibongkar. Muhammad Solihin dalam bukunya yang berjudul, Ternyata Syekh Siti Jenar Tidak Dieksekusi Wali Songo, dan diterbit oleh Erlangga pada 2001 menjelaskan bahwa kematian Syekh Siti Jenar cukup wajar. Dalam buku itu sesungguhnya yang dihukum mati oleh para wali adalah kedua murid Syekh Siti Jenar yang bernama San Ali Ansar dan Hasan Ali. Dalam beberapa babat dan hikayat Jawa, dua orang ini dianggap sebagai satu orang yaitu Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar sendiri. Padahal, keduanya memiliki konflik dan persoalan yang berbeda-beda. Kedua orang inilah yang dihukum mati oleh para wali. Sementara Syekh Siti Jenar meninggal dunia secara wajar dan disemayamkan di sebuah dukuh terpencil sebelah selatan Dukuh Lemah Abang di Cirebon. Dia dikuburkan secara terhormat oleh para wali di Astana Kemlaten.